Media sosial kini menjadi penyebar virus positif untuk berbagi kasih dengan sesama. Kali ini adalah gambar seorang kakek yang berjualan sendirian di badan trotoar menjadi viral di media sosial. Di sekitar Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di pinggir jalan, tepatnya di badan trotoar, seorang kakek sibuk menyiapkan sendiri tenda yang akan dipakainya berjualan. Setiap hari dalam kondisi cerah atau hujan, sang kakek tetap setia menyiapkan empek-empek yang akan dijualnya dari sore hari hingga malam larut. Warungnya memang mulai ramai dikunjungi pembeli setelah seorang pengguna media sosial mengunggah foto kakek Zen yang sudah renta, namun tetap harus berjuang demi mendapatkan rezeki yang halal. Maka mendengar kisah kakek penjual empek-empek yang kini viral di dunia maya, inilah penelusuran Furi Setia dan Jono yang datang langsung ke lokasi penjualan untuk menemui sang kakek. Hari ini setelah tadi kita ngeliat-ngeliat, gue diskusi sama Jono, ngeliat-ngeliat di Instagram bahwa ada salah satu warung makanan empek-empek itu yang jual adalah kakek-kakek dia jualan sendirian, usianya yang udah tua, dia tetap berjualan dan tetap semangat. Dan sekarang udah empek-empeknya mulai ramai. Ini warung empek-empeknya. Udah yang bantuin tuh. Oh, udah ada yang bantuin. Bahwa empek-empek di sini itu sepi, tapi ternyata alhamdulillah sekarang banyak banget yang pembelinya, bahkan sampai ngantri. Kita lihat mejanya udah penuh sama pembeli, 1, 2, 3. Tuh, udah ramai, ada yang ngantri di sini. Jadi ini berkat sosmed kemarin yang unggah, Bro ya. Mulai menekuni pekerjaan sebagai penjual empek-empek sejak tahun 2000, kakek berumur 69 tahun ini merasakan pasang surutnya berjualan. Usia yang sudah lanjut dengan rambut putihnya, betapa menjadi saksi perjuangan kerasnya untuk bisa bertahan hidup di ibu kota. Empek-empek buatan sang istri yang disajikan hangat dipadu mie dan timun plus kuah khas masakan Palembang akhirnya bisa dinikmati Furi dan Jono yang menyantapnya dengan lahap. Bagaimana kisah kakek Zen yang kini bersyukur bahwa dagangannya laris manis di serbu pembeli? Pak Zen ini lagi tenar di sosial media bahwa Pak Zen ini adalah kakek-kakek yang masih berjualan pempek sendirian. Pendapatnya Pak Zen gimana? Ya mau dibilang apa ya, nggak bisa bilang apa-apa kan ya. Kenapa di usia yang kesekian Pak Zen masih berdagang pempek, kenapa Pak? Ya ini karena apa, usaha alternatif di ya di masa akhir ini aja ya. Oh, menikmati di masa akhir ini dengan berjualan pempek. Nggak capek gitu Pak? Ya namanya kerja kan, ya kan. Ini biasa aja, ya kan pepek aslinya pepek telur, biasa dipanggil kapal selam, pepek telur ya kan. Oh, yang isinya telur itu kapal selam? Iya, yang besar. Oh, yang besar. Ada lagi yang kecil, panggil lenjer kan. Oh ya. Kalau ini jenis pempek apa, Pak? Nah kalau ini dipanggilnya adaan. Kalau adaan kalau bahas sekarang ya rekayasa gitu, dari kapal selam. Karena dia bahannya persis sama. Prosesnya dia langsung diaduk dan digoreng gitu. Campuran tadi timunnya. Selamat makan. Beralih dari kisah kakek penjual empek-empek, penyanyi Anji kini harus berurusan dengan sebagian fans Aliando yang ternyata menyerang Anji di Twitter. Bermula saat Aliando menerima sebuah award di sebuah ajang penghargaan sebagai penyanyi solo. Anji dianggap oleh fans Aliando tak menyukai kemenangan Aliando. Hingga para Alisius pun tak terima atas pernyataan Anji yang dianggap mengkritisi idola mereka. Padahal beberapa waktu lalu Anji dan Aliando terlihat begitu kompak ketika keduanya mempertontonkan sebuah video PPAP di sebuah kesempatan.
Anji semula tak menanggapi kekesalan fans Aliando yang disebutnya alay. Namun batas kesabaran Anji sempat terusik ketika fans tersebut menyerangnya dengan kata-kata tak pantas di dunia maya. Berbulan-bulan lagu Anji yang berjudul Dia menempati peringkat teratas dengan prestasi yang cemerlang. Lagunya juga menjadi Song of the Year tahun ini hingga kiprahnya di dunia musik tak lagi diragukan. Maka mengenai perang dingin antara Anji dan fans Aliando, inilah klarifikasi Anji perihal tersebut. Sebenarnya saya sama Aliando nggak ada apa-apa. Saya juga nggak ada nggak enak sama Aliando juga. Dia juga kayaknya kayak gitu. Cuma ini kan masalahnya fansnya dia atau beberapa fansnya dia. Saya nggak nyebut semua fansnya dia karena beberapa juga sopan, beberapa juga baik. Bahkan dari akun fans Aliando atau Aliando fans itu yang maksudnya yang saya lihat followersnya banyak 300 ribuan itu, mereka sopan banget, minta maaf dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya antara saya sama Aliando sih nggak ada apa-apa. Saya juga nggak ada hal-hal yang nggak enak ke Aliando sih. Cuma ini adalah ada salah sangka dari beberapa fans alaynya Aliando. Bukan fans Aliando itu alay loh ya. Bedain. Beberapa fans Aliando yang alay itu salah sangka. Mereka ngebully-bully saya. Padahal justru sebenarnya kalau mereka mau ngelihat ke belakang, tweet-tweet saya itu di Twitter itu justru ngebelain Aliando. Saya punya kok buktinya. Waktu itu seorang teman, seorang musisi bilang, ginilah, Aliando lagunya apa sih? Kok bisa menang? Begitu. Terus saya retweet. Saya bilang gini, menarik nih dibahas, ini soal kriteria penilaian bro. Sama, gue juga gak tahu lagunya Aliando, tapi dia mungkin memang pantas menang. Oke, satu ya. Terus saya gini, nah ini saya bahas, gimana caranya untuk sekarang seorang Aliando bisa mengalahkan Afgan di ajang penghargaan ketika lagunya tidak banyak orang tahu. Begini, saya jelasin. Saya dulu adalah orang yang skeptis terhadap ajang penghargaan apapun di Indonesia, tapi semakin memperhatikan semakin memaklumi bahwa kriteria seorang musisi atau artis masuk nominasi itu berbeda-beda di tiap ajang penghargaan. Juga penilaian kenapa mereka bisa menang. Nih tweetnya, aku bikin tweetnya sekitar 10-an tweet kok. Oke. Misalnya kriteria masuk nominasi adalah intensitas manggung di sebuah acara, sehits apapun musisinya kalau jarang tampil di acara itu ya tidak masuk nominasi. Oke? Dan akhirnya setelah melalui banyak pemikiran dan pengamatan, sah-sah saja sebuah ajang penghargaan punya kriteria penilaian mereka sendiri. Oke? Tapi yang paling penting buat seorang musisi seperti saya adalah ketika karyanya bisa dinyanyikan dimanapun di Indonesia atau dunia. Nih ya, lagi terus ya. Nah gini, kata adil dalam sebuah kompetisi mungkin adalah hal mustahil. Penyelenggara melaksanakan secara adil, tapi yang kalah bisa aja bilang enggak. Oke? Jadi balik kenapa Aliando menang? Mungkin karena kriteria penilaiannya berbeda dengan yang dipikir saya, kamu, atau orang lain. Terlepas dari menang awards atau tidak, saya suka sama Aliando. Selain ganteng, anak itu multi talenta, musikalitasnya juga bagus. Terus salah saya di mana? Maksudnya dari kalimat itu mana yang merendahkan?